Halo teman-teman, sekarang kita mau berhumor-humor ria teman-teman ya. Mari kita berhumor-humor ria karena hidup ini kadang-kadang banyak bercandanya teman-teman ya. Kalau lu nggak bercandain, kalau lu nggak humorin, lu makin stres teman-teman ya. Mari kita lihat satu berita yang sangat menarik nih ya. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba ada berita baru lagi mengenai Pramono Boyolali teman-teman ya. Kita nonton langsung ya. Jadi ini adalah beritanya, selesaikan pajak pengepul susu 1.300 peternak sapi Boyolali. Menko Julhas beri waktu 2 minggu ya. Ini nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba tanggal 19 November ada berita seperti ini di inilah.com. Oke, mari kita baca. Ini dia Menko Pangan Zulkifli Hasan ya, Bapak Julhas berbicara di depan petani susu sapi perah di Kabupaten Boyolali. Bayangkan teman-teman, kemarin ada Menteri Deden, Menteri UMKM turun tangan, ada Ombudsman turun tangan, ada Gubernur, Bupati, sekarang Menteri Koordinasi ya, Menteri Koordinasi untuk Pangan ya, bahkan turun tangan teman-teman ya, langsung ke Boyolali teman-teman, langsung ke Boyolali. Oke, kita baca. Menko Pangan Zulkifli Hasan meminta waktu 2 pekan ya kepada pejabat Gubernur Jawa Tengah dan Bupati Boyolali untuk menyelesaikan kasus pajak yang mendera UD Pramono di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Ini kita bagi tugas, katanya si Pak Menteri ini ya, Pak Pramono ini rekeningnya masih diblokir. Itulah sebabnya nggak bisa membeli hasil peternak, kata Pak Menko Julhas ya. Sapaan akrabnya di sela dialog dengan warga UD Pramono, Boyolali. Ia mengatakan sudah meminta PJ Gubernur Jateng ya, Nana Sujana, dan Bupati Boyolali, Said Hidayat, yang diwakili Wakil Bupati Boyolali, Wahyu Irawan, hadir dalam dialog guna menyelesaikan masalah pajak UD Pramono. Paling lambat 2 minggu untuk penyelesaian masalah tersebut ya kan, katanya. Selain itu, Menko Julhas juga memfasilitasi keinginan Pramono yang merupakan pendiri UD Pramono memiliki tempat pendingin susu atau cooling agar susu dari peternak sapi perah lokal bisa jadi awet. Pak Pramono butuh cooling dengan harga 400 juta. Kami bantu dari Pak Charlie DPR RI, luar biasa ya. Jadi bahkan orang DPR bantuin teman-teman ya, 400 juta ya. Pada kesempatan yang sama, Nana Sujana mengatakan penyelesaian pajak dari awal sudah dilaksanakan ya, baik dari kabupaten maupun Pemprov Jateng. Insya Allah ke depan akan diselesaikan. Kami dan Pak Bupati Boyolali diberikan waktu 2 minggu untuk menyelesaikan sesegera mungkin. Sebelumnya, kantor pajak melakukan pemblokiran rekening milik UD Pramono yang merupakan pemilik usaha pengepul atau penampungan susu murni UD Pramono, Boyolali ya. Pemblokiran dilakukan kantor pajak lantaran ada tunggakan pajak 600 juta ya, bukan 460 ya, yang belum diselesaikan UD Pramono sehingga lebih dari 1.300 ternak sapi perah menjadi korbannya. Oke? Ini betul-betul humor teman-teman ya. Kenapa gue bilang humor? Karena begini loh. Yang ribut adalah DJP dengan wajib pajak. Wajib pajak bermasalah dengan kantor pajak, dengan DJP. Apa urusannya gubernur sama wali kota disuruh bantuin? Gak ada urusannya gitu loh. Jadi Pak Julhas kalau mau selesai masalah ini, lu panggil Sri Mulyani. Berani nggak lu panggil Sri Mulyani? Jangan-jangan lu dikasih kentut aja gitu kan? Jangan-jangan lu begitu dibilang oke, anggaran menahan anggaran Menko lu gue potong 20% langsung diam. Jangan-jangan begitu ya Pak Julhas ya. Kalau berani panggil si Mulyani. Kalau berani panggil tuh si Direktur Jenderal Pajak tuh Surya Utomo. Panggil mereka untuk ditanyain kenapa lu minta bantuan sama PJ Gubernur. Gak ada urusan ya. Gubernur wali kota nggak ada urusan. Ini adalah urusan wajib pajak dengan petugas pajak. Dua ini nggak ketemu solusinya gitu ya. Jadi ini sebuah humor luar biasa teman-teman ya. Semua orang pengen ikut campur. Semua orang pengen ngebantuin kalau sudah viral. Kenapa? Karena di negara Konoha itu no viral, no justice teman-teman ya. Tetapi masalahnya adalah ketika dia berusaha menyelesaikan itu tidak selesai kepada inti masalahnya. Inti masalahnya itu adalah DJP-nya ngotot. Wajib pajak juga ngotot, masalahnya nggak ketemu gitu loh. Sekarang lu mau minta bantuin sama PJ Gubernur, nggak ada urusan apa hubungannya gubernur ya. Kalau lu mau menyelesaikan masalah, panggil tuh Sri Mulyani, panggil tuh Dirjen Pajak gitu kan, supaya bisa dibantu, bisa diberesin gitu kan. Dan sampai hari ini teman-teman kita tidak pernah mendengar satu patah kata pun dari Sri Mulyani untuk bagaimana menyelesaikan masalah UD Pramono. Coba, ada nggak Sri Mulyani? Dipanggil DPR juga nggak ditanya, dipanggil DPD nggak ditanya. Pokoknya dimanapun Sri Mulyani ketemu orang, tidak pernah ditanya mengenai ini. Apakah sudah dikondisikan? Kita tidak tahu. Ya, apakah sudah diatur? Kita tidak tahu. Kalau ketemu gua, hal pertama yang gue tanya pada Sri Mulyani adalah bagaimana penyelesaian kasus masalah Boyolali. Gitu ya. Tetapi di DPR tidak dibahas. Di DPD juga tidak dibahas. Ya, kita tidak tahu kenapa begitu ya.
Nah, selain Sri Mulyani, anehnya lagi, tidak ada satu kata patah pun dari yang namanya Suryo Utomo, yaitu Direktur Jenderal Pajak. Tidak ada satu kata pun dari si Suryo Utomo. Kenapa bisa begitu, teman-teman ya? Semua sudah heboh, semua sudah ribut. Kenapa Sri Mulyani diam 1000 bahasa? Kenapa Direktur Jenderal Pajak diam 1000 bahasa? Yang terakhir, Prabowo Subianto, presiden terpilih, presiden yang kita bangga-banggakan semua, tidak bersuara satu patah kata pun tentang UD Pramono Boyolali. Coba deh diketok palu, oke selesaikan, langsung selesai teman-teman ya. Kenapa mesti Julhas yang ngomong 2 minggu bisa selesai? Nggak ada urusan, gimana selesai gitu kan? Lu mau pakai uang pribadi, lu beresin, bisa kalau mau ya. Kalau Pak Julhas mau bantuin, pakai uang pribadi silakan dibayar, selesai urusannya. Tetapi kan enggak, mau pakai uangnya Menhan, Mendak, atau uangnya kementerian, nggak bisa juga, nggak bisa uang kementerian dipakai untuk ngebantuin rakyat seperti ini, nggak bisa, nanti semua orang minta bantuan, ya nggak mungkin. Gubernur, bagaimana bantuinnya? Bagaimana caranya gubernur membantu masalah ini coba? Cuma ada satu cara menyelesaikan masalah ini, yaitu uangnya dibayar. Uangnya dibayar, rekening diblokir, dibuka gitu kan. Apakah bisa dilakukan? Jawabannya tidak bisa. Siapa yang mau bantuin seperti ini? Ya kan? Nah, gitu teman-teman ya. Jadi ini adalah humor, dan lagi-lagi negara kita ini banyak humornya, banyak bercandanya, dan ini bagus teman-teman ya. Daripada kita semua stres kan ngurusin hal-hal seperti ini, lebih baik kita banyak-banyakin humor teman-teman ya. Nah, kali ini humor datang dari Menteri Julhas. Bagaimana menteri-menteri lainnya? Apakah akan menambah humor lagi buat kita semua? Mari kita nantikan teman-teman ya. Semoga terbantu, sampai jumpa lagi.